Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Renungan kita pada hari ini berjudul Kuasa Damai Sejahtera Allah. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi kehidupan yang kita hadapi dalam dunia ini merupakan keadaan yang tidak menentu atau tidak pasti. Tidak ada kepastian dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Oleh karena ketidakpastian itulah, kadangkala kita merasakan berbagai banyak pengalaman yang menyulitkan dan juga menyakitkan. Bukan berarti tidak ada kebahagiaan di dalam dunia ini. Namun sukacita itu sangat berdekatan dengan duka cita. Seperti uang koin dengan kedua sisinya yang saling berdekatan. Menghadapi kehidupan yang tidak menentu ini, yang kita sangat butuhkan adalah damai sejahtera Allah. Damai sejahtera itu akan menggiring kita melewati kehidupan dalam dunia yang tidak menentu ini, sehingga kondisi boleh berubah-ubah, tetapi manusia batinia kita tetap dalam keadaan yang penuh damai, penuh sukacita, tenang, dan bahkan penuh dengan ucapan syukur. Damai sejahtera itu adalah perasaan sukacita atau rasa bahagia yang datang dari Allah. Damai sejahtera yang datang dari Allah mampu membuat kita selalu merasa sukacita, merasa bahagia, tenang, meskipun dalam keadaan menyulitkan atau menderita. Inilah yang dimaksud oleh Injil Yohanes dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa berkata, "Wah Pak, saya selalu merasa senang dan bahagia meskipun keadaannya sulit." Oh, tentu pasti bisa. Asalkan kita punya banyak uang, kita kaya, deposito kita banyak di bank, kita bisa tetap bersuka cita. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih bisa merasa tenang dan senang atau bahagia dalam keadaan miskin atau menderita? Sulit rasanya, hampir-hampir tidak mungkin. Tetapi kalau orang yang mengalami damai sejahtera dari Allah, baik miskin ataupun menderita, masih bisa merasakan sukacita. Inilah perbedaannya damai sejahtera yang sejati dengan perasaan manusiawi. Orang percaya harus menyadari bahwa kebahagiaan sesaat berdasarkan keadaan yang sedang dialaminya itu membawa manusia pada kehancuran. Sedangkan sukacita abadi yang datang daripada Allah itu mengarahkan manusia pada pengharapan dan kekekalan di kehidupan kekal nanti. Oleh karena itu, pertanyaan yang perlu kita pertanyakan, bagaimana caranya memperoleh dan mengalami damai sejahtera Allah dalam kehidupan yang tak menentu ini, dalam kehidupan yang penuh dengan persoalan dan pergumulan hidup? Yang pertama, orang percaya harus bergaul intim dengan Tuhan di kesehariannya. Bergaul intim atau bergaul karib dengan Allah berarti selalu mengadakan perjumpaan pribadi dengan Allah setiap harinya. Tanpa perjumpaan pribadi dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari, mustahil orang percaya bisa mengalami damai sejahtera yang datang daripada Tuhan, yang melampaui akal dan pikiran manusia. Jadi pada poin pertama, orang percaya harus bergaul karib dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan dalam kesehariannya untuk memperoleh dan mengalami damai sejahtera Allah dalam kehidupan di dunia ini. Yang kedua, bagaimana caranya memperoleh dan mengalami damai sejahtera Allah dalam kehidupan yang tak menentu ini? Tentu kita harus memiliki hasrat atau kerinduan untuk selalu bertemu dengan Tuhan.
hasrat atau kerinduan yang menggebu-gebu inilah yang akan membuat kita selalu mengadakan perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Kita tidak pernah melupakan jam-jam doa kita di hadapan Tuhan, baik pagi ataupun malam. Kita teratur saat teduh, kita teratur mempunyai kehidupan yang berdoa. Hal-hal seperti itulah yang menentukan untuk bisa memperoleh dan mengalami damai sejahtera Allah. Hal-hal seperti itulah yang menunjukkan bahwa kita punya rasa kerinduan yang besar untuk ketemu Tuhan setiap hari. Sebab pertemuan dengan Tuhan setiap hari, perjumpaan dengan Tuhan di keseharian, itu sangat menentukan perasaan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan untuk kita alami dan kita nikmati di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, milikilah damai sejahtera Allah dalam hidup ini. Gejolak hidup harus dilewati dengan penuh damai sejahtera Allah. Apapun kesulitan yang kita alami saat ini, apabila kita hidup dalam damai sejahtera Allah, kepedihan yang kita rasakan akan tergantikan dengan sukacita daripada Tuhan. Damai sejahtera itu sangat memiliki peranan yang sangat vital dalam pertumbuhan iman kita di hadapan Tuhan. Tanpa damai sejahtera Allah, kita akan mengalami gangguan dalam pertumbuhan iman. Damai sejahtera akan membuat kita semakin teguh berdiri dalam badai hidup dan semakin mengharapkan kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Dengan memiliki damai sejahtera Allah dalam hidup ini, kita akan merasakan penghiburan dan sukacita dalam kesulitan hidup. Tanpa damai sejahtera dari Allah dalam hidup orang percaya, maka segala pengalaman hidup kita di dunia ini hanya bernilai negatif, tidak membawa kita pada pertumbuhan iman, tidak membawa kita kepada kedekatan kepada Tuhan. Kiranya renungan hari ini memberkati kita semua. Amin.